Halo guys, balik lagi bersama gua di channel Stitch. Hehe, hari ini kita akan menonton apa ini? Iya, MVS 2024 ya guys. Nah, kalian nonton saja guys. Oke nih. Itu dari RRQ Abai cok. Tapi ternyata ada informasi bahwa Abai itu naik dari arah patahan bawah kemudian langsung coba untuk melawan seorang Abai. Memang agak sulit juga pergerakan Abai dari patahan bawah naik ke atas menggunakan rebel rush gitu kan untuk langsung nembak. Ada caramel cok. Balasan pun diterima dengan cukup manis. Dan ngomong tentang All Gamers Global tadi Oke nih, kira-kira siapa nih? Kira-kira kata kalian siapa aja nih yang menang? Gue dukung RRQ cuy, soalnya nama gue itu RRQ ya. Ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, tapi dari seorang Tom ternyata dibuat tersungkur lemas oleh seorang Black. Kali ini belum ada inisiasi penyelamatan yang dilakukan oleh seorang Global Deal. Mencoba untuk mencari peluang. Lawan Epos dulu guys, soalnya aku terlambat guys. Sementara waktu di back time block akan mencari POV yang lainnya nampaknya, namun di arah dalam sudah mulai bertatap muka. Hidungnya pun tidak bisa berbuat apa-apa, namun Saifa masih bisa menghidupkan satu player kembali. Ipos bersama dengan Epos dua tumbang dari Ipos terlebih dahulu. Tidak terlihat seorang main di Ipos ini lawan Ipos. Peter tapi akhirnya tumbang juga di tangan seorang Edgar, langsung melakukan ending dan 2 poin dari Falcons. Masih terlihat di bagian bullseye kali ini. 2 orang yang tersisa, 2 orang yang terlihat masih akan melakukan pengejaran. One more juga sudah melakukan baritanya, bahkan ternyata 3 pemain dari tim Falcons. 4 juga masih sama kita nobar ya. Dari kedua tim ini. Ini mulus banget ya tadi Ipos Divine, kalau kita lihat dari seorang Raynya bisa amanin vending machine, dari MK-nya pakai Kentai juga gitu kan sambil maju ke arah depan, dan ada yang baru turun guys, langsung ditembak. ini sudah menerima cukup banyak pressure lagi dan lagi di arah bawah. Kedai akan menghadapi satu player, mundur lagi ke arah belakang, namun sayangnya tumbang begitu saja. Kali ini kita akan lawan melihat apa sih guys? cara yang berbeda. Tim Falcon nampaknya sudah mulai itu seorang Falcon kok, gue kira lawan RRQ, garing kali aku. Dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, Bika. Itu kalau sepak bola, Hakim Garis sudah ngangkat bendera itu. Offset posisinya Kedai itu. Terlalu depan dan cenderung ketika dia mundur udah terlambat. Tembakannya masuk dari seorang rushernya yang ada di tim Falcon, terus ada one more juga di belakang. Oke, Bos Abbas ya. Saya udah ketahuan posisinya karena ada sebuah drill operator yang diberikan oleh Keroro, dan ada itu dia tentunya di akan berhadapan bersama seorang on fire yang melawan Abax di sana, hanya menggunakan sebuah senjata Thompson ya. Tidak memiliki banyak resources, tapi Oke. perlawanan. Dan akhirnya Abax benar sudah tumbang, hanya 2 poin eliminasi berhasil didapatkan, sementara tim Falcons dari pertempuran yang tidak selesai ini mendapatkan 5 poin kill. Waduh, min satu awareness ya tadi, sedikit offside dari seorang Gedai. Akhirnya lihat sudah mulai terporak-porandakan kawan-kawan dari Ipos Divine, tapi nggak apa-apa karena mereka juga masih bisa untuk merevive kembali kawan-kawannya. Aduh, bahaya, Dino Killers dipakai. Ini udah ketebak banget pasti bakalan dikejar, tapi Gedai harusnya bisa mencoba lagi dari awal, reset kembali, karena gue rasa Ray ini akan coba untuk diincar oleh kawan-kawan dari tim Falcons dan akan menjadi sulit di arah yang berbeda. Ini ada akan ada Bigger Delta terhadapan dengan RRQ Kazu, namun nampaknya Senggage saja tidak mau cari ribut dengan RRQ. Hujan turun tukeran di sana, maalnya datang, anak Bigetronnya pergi. Coba untuk setup terlebih dahulu apa yang terjadi dengan Bigetron Delta dan juga RRQ Kazu, Bigar. Iya. Apa ada Betul, mereka keadaannya di daerah terbuka di zona tersebut itu kejepit karena maalnya sendirian di bagian clock tower. Kalau misalkan Bigetron Deltanya ke melawan 3 pemain dari RRQ Kazu, kalian dukung siapa? buka, mereka bakal ditembakin dari Komen lagi sih ya. sama 1 orang. Kita tahu Maal kalau snipernya kayak gimana, meskipun di jarak jauh itu. Makanya sebuah mini launchpad yang digunakan untuk melarikan diri itu adalah keputusan yang sangat tepat dan juga cepat, yang paling bijak diamankan oleh Bigetron Delta, karena bisa jadi mereka juga membaca, oh ini 2 tim di sini, ada heavy bisa jadi di situ, kan RRQ-nya 4 di bagian Rimnam Village. That's why mereka coba mundur ke arah belakang di saat bersamaan. Ternyata Mahal pun memang disuruh regroup juga sama teman-temannya. Iya, itu tadi funny moment ya guys, kayak tukeran gitu loh dua-duanya, dan keputusan yang diambil oleh Bigetron Sabar. ketika mereka akan Sabar ya. Ya udah, mendingan kita ngalah dulu aja rotasi selanjutnya. Namun kali ini God of Wolf juga salah satu tim yang dari early kita melihat sudah berjuang cukup banyak, harus berhadapan dengan kawan-kawan daripada All Gamers Global. Satu tembakannya sudah connect ke arah seorang Karamel, masih mampu direspon dengan satu gol yang udah di pop out juga. Posisi dari
Teamers Global kali ini cukup berjalan satu sama lain. Harusnya ini bisa nge-sandwich posisi dari Ton dan juga Damon. Ada respon gua, Ton kehilangan setengah hold point-nya, hati-hati. Satu granat akan coba dimasak kamu. Tidak, masih belum. Skylar masuk ke arah seorang Damon. Dan kita sudah mendengar ada suara-suara yang menandakan bahwa zona akan bergerak 3 sebentar lagi. Dua tim yang melakukan riset ke arah Sentosa dan masih berada di bagian Sentosa ketika zonanya tidak ada di Sentosa lagi. Ya. Dan cenderung akan lebih lama seharusnya sekarang karena belum ada inisiasi dari kedua tim, belum ada momentum yang diciptakan oleh kedua tim ini, hanya connect dengan satu buah casey yang digunakan oleh teman-teman dari God of War, tapi Trail of Peril yang connect ke arah dua orang membuat kali ini Alvaro-nya harus mati. Sekarang Karamel masih ada tembakan yang coba dibuka, tentunya dua tumbang dari God of War secara tiba-tiba, sementara dia di belakang juga sangat sulit untuk bisa memberikan Mega Fairy karena tiba-tiba tiganya tumbang. Waduh, tiga-tiganya tumbang. Dua tim yang kesusahan dari early kali ini pun harus terseok-seok di luar. Namun ada yang terseok-seok lagi. Heavy, dua player tumbang, bahkan tiga. Pitan seorang diri saja dan bahkan tidak mampu menahan kekuatan dari WAG tumbang di posisi ke-12. Pikan, aduh, Wow. sedih sekali Heavy 2 hari ini guys. Yes. Sebelum kita bahas Heavy, ini juga penting buat kalian yang lagi nonton di venue ataupun di rumah, bisa di screenshot dulu ini redeem code yang bisa kalian redeem. Ada skin glue wall free cracker ya. Wow. Nice banget. Jadi tadi juga sempat ada milestone kita ya. Betul. Hari 1, hari kedua dan juga grand final 1M, ada 75k dan juga nanti di grand final 2M. Ayo guys, tembusin likes-nya. Yes. Dan ini ya, kalau kita ngelihat tadi bagaimana Heavy-nya yang sudah tumbang, mereka tumbang itu sebagai tim yang pulang di posisi ke-12, itu di menit ke-8. Di menit ke-8. Artinya begitu pasif loh kayak permainan dari babak poin atas ini, meskipun kayak ngelihat bagaimana ke-12 tim ini bermain, ada lah tim fight di awal-awal tuh ada. Kayak tackle orang sama God of War, ya kan, lalu ada Heavy dan juga si Kazu juga tadi ya kan, dan kembali malah sekarang Hua Esports yang akan bertemu bersama dengan WAG. Dan WAG akan kedatangan tim kedua menuju ke bagian Mars Electric setelah mereka berhasil mengusir AG Global dan juga tim Heavy. Sebuah ledakan dari Cyrus cukup berbahaya karena seorang Zed berhasil mendapatkan sebuah insert dengan turunnya. Bahkan kalau kita melihat Krilly masih berada di bagian belakang, sulit sekali untuk menyelamatkan dirinya. Hua Esports Champion juga terjepit posisinya, tidak bisa melakukan banyak hal, hanya mengurung diri sampai kita tumbang. Cyrus berhasil dibalaskan karena Zed di sana juga menjepit. Boleh singkat gak guys? Masih ada upaya reviving. Boleh singkat kah? Oke guys. Boleh singkat cok. It's the last man standing. Karena kalau kita melihat juga ada adil dari AG Global is coming. Masuk menuju ke arah Mars Electric dan menghancurkan segalanya. RRQ juga berhasil mendapatkan poin kill. Oke, Antidote. Posisi ke-11 dan AG is coming back to Mars Electric. Waduh, Hua ternyata harus pulang juga. Dan wow, Krillin masih bisa revive teman-teman ya. Tadi sayang banget Krillin juga menurut gue udah mulai deg-degan karena tadi dia kena A124 juga, susah buat bergerak. Namun kita akan tahan pembahasannya di mana ada yang lagi deg-degan. Ini Megatron Delta dan juga tembakan. Coba kita lihat dari seorang Dex, Rebel Rush digunakan. Koja akan mengejar seorang Peter. Keroronya pun tumbang. Oke guys. Kill kali ini untuk kawan daripada Megatron Delta. A124 connect gak masalah, masih bisa bergerakkan cukup bebas. Turun lagi karena bawa ikal terjatuh nampaknya. Terpoinnya tapi gak masalah. Ada beberapa gluol, ruang gerak jadi lumayan sempit. Cukup sekali banyak gluol di sana. Cari sedikit celah nampaknya dari seorang Dix. Coba untuk menghirup inhalernya terlebih dahulu, akan regroup kembali. Kehilangan beberapa health point. Bukan kabar yang bagus, tapi dua player yang tersisa on fire. Kali ini menghantui seorang Ikal. Coba untuk menggulung match terlebih dahulu. Gloop diberikan. Masih bisa bergerak. Masuk ke arah dalam Ikal. Oke guys. Player terakhirnya hilang. Namun ternyata Gila. sudah ada satu orang lainnya yang dikirim oleh tim Falcons. Mereka sudah membaca situasi bahwa fight ini tidak berpotensi kepada mereka, makanya udah satu hilang. That's the real fight happen di Clark Tower, Oke, sini bukan yang lagi di bagian observatory, bukan lagi di bagian dari Katulistiwa, tapi kalau memang jodoh udah nggak kemana-mana lagi, memang mereka takdirnya ketemu dan takdirnya tim Falcons lagi-lagi yang tumbang, tetap apapun caranya, tetap mereka yang tumbang meskipun Bigetron sempat kehilangan dua pemain mereka, tapi momentum reset dari health point, momentum reset ketika mereka mengembalikan lagi rekan-rekannya itu udah sangat cantik sekali. Ya itu tadi nggak expect juga sih harusnya Peter turun
Pick lain, 1 kita tuh melihat Fifth Twisted Diamond. Mind masih bisa mendapatkan 1 poin eliminasi tambahan menjadi 2 poin eliminasi. Cukup pasif permainan mereka, kita tidak melihat mereka cukup banyak melakukan fight dan bahkan bertahan terlebih dahulu untuk di daerah Pochinok. Ingat, banyak sekali compound di sini. Awareness harus ditingkatkan lagi. Ya, betul sekali. Pochinok merupakan area perkotaan yang cukup banyak compound di sini. Ketika terlambat untuk mendapatkan area pertahanan, ini juga bakal sangat sulit. Lihat, oh my god, inisiasi dilakukan, ledakan diberikan, Buriram juga melepaskan tembakan, Twisted Mind kehilangan 2 pemainnya, EG Global sudah mulai berusaha untuk menguasai menuju ke bagian dari Pochinoknya. Masih ada Moshi yang berpindah tempat dengan sebuah launchpad-nya Oke guys, di situ rumah satu. mendapatkan grounding Oke. paling tinggi, sementara Sming melarikan diri. Set. Juna sudah mulai menotis hal tersebut dan Sming is flying, melarikan diri menuju ke tempat yang berbeda, tapi AG bersama dengan Buriram United tidak akan bisa dihindari lagi. 8 kill yang sudah berhasil mereka dapatkan. Ini adalah sebuah kesempatan untuk RRQ yang bisa menahan pergerakan di bagian dalam zona, karena AG dan Buriram tidak akan bisa melepaskan cengkraman mereka lagi. Bergerak ke sebelah kanan Wasana yang akan menjadi target selanjutnya. Saifa berusaha melakukan pengejaran, tetapi lepas ternyata malah masih bisa mendapatkan 1 orang karamel. Wasana sangat lincah sekali, dan membuat kali ini Buriram United masih memiliki nafas mereka. Masih memiliki nafas untuk sementara waktu, tapi ingat ini zona udah mulai bergerak dan zona ini udah sakit banget. Mau nggak mau mereka harus decide untuk segera melakukan move ke arah zona. Musi kali ini udah jalan ke arah depan, namun diikuti juga oleh All Gamers Global. Ming tadi dapat sedikit tambahan nafas karena ada Buriram yang datang, tapi nafas Zonanya udah mulai sakit. nampaknya akan menjadi incaran daripada Black All Around. Di belakang seorang Reja pun tumbang langsung dia begitu Oke, saja. oke, oke. Akan coba untuk mengurung Epos, diri dan Alex. pada akhirnya Twisted Oke Mind guys. tumbang di posisi ke-8. Sementara dari Attack All Around masih mencoba peruntungannya terhadap Evil Divine I'm God, mencari POV yang lain. Upaya backstabbing akan dilakukan, akan coba untuk berlindung terlebih dahulu. Gloom Melter dikirim ke arah dirinya, tapi kita lihat dari Abax dan juga Gedai masih bertahan. Limit dia turun, apakah nice banget I'm God. Oke, wah gila. Di sana berhasil mendapatkan seorang limit. Oke, oke, oke. I'm God-nya Oke, hilang oke, begitu oke. saja. Abax dengan shotgun panjang chip di tangannya. Gila. Dan pada ini Bos Divine tersunduk di posisi ke-7, Bigan. Benar-benar pulang di posisi ke-7, dan membuat kali ini Indonesia masih memiliki alat kira yang cukup gitu. begitu dalam melihat. Cukup loh seorang Nus, masih lebih dalam lagi seorang Razor dengan sebuah scene yang dinyalakan, tapi AG Global akan berpindah karena berbeda, karena ternyata mereka sudah tidak kuat untuk melakukan sebuah penyerangan lagi menuju ke arah RRQ Kazu. Sebuah vehicle dipergunakan tangan seorang Nus untuk mendampak 1 mobilitas lagi menuju ke arah RRQ Kazu itu sendiri, tapi Dio akan terancam dari arah seorang Punggat. Moshi juga masih berada di bagian bawah, ledakan yang sangat poin berhasil No. merupakan Oke, gila. Gila. bola di posisi yang ke-6. RRQ Kazu 8 killnya. Apa yang harus ditolong terlebih dahulu? Tapi Woo. Punggat di sana. Bagus RRQ. 10 poin eliminasi. WAG pulang. Di Oke, posisi yang oke. ke-6. Oke. Moshi juga tumbang. Aduh. Dan 1 orang Gila. Woo. Gila, teman-teman muda dari Rio. Woo. King of Pemuda, RRQ Kazu Katsubuya. Oke, Rio tuh menonjak. RRQ Kazu Jus dengan granat yang ia gunakan langsung meluncur ke arah All Gamers Global, membuat momentum itu menjadi nyata untuk RRQ Kazu. Tembakan demi tembakan, bahkan dari seorang Mal. Ketika All Oke, Gamers selamat buat RRQ Kazu ya, Cok. kabur, langsung ditangkap kembali 1 playernya. Buriram juga yang berhadapan dengan Attack All Around tidak mampu berbuat banyak karena terlalu banyak yang sudah mereka keluarkan ketika melakukan fight dengan All Gamers Global. RRQ nyaman banget dari awal, nungguin orang-orang kelar fight, baru datang ke pertempuran. Yes, dan dengan segala kesulitan mereka sedari awal ketika mereka harus dipotong oleh tim Heavy di bagian Rim 6 Village, itu nggak jadi satu kesulitan yang berarti buat mereka, karena overall ketika mereka berhasil melakukan riset dan masih ada di jalur yang mereka inginkan, di jalur yang sama, sekalipun ada Bigetron Delta yang tadi sempat nahan mereka tetap bisa masuk ke dalam zona anyway. Dan Tay juga ini nggak lepas dari peranan AG Global sebetulnya, Betul. nggak lepas dari peranan Double AG yang bisa bersih-bersih bagian Mars Electric. Itu dia. Nah, tadi dari AG dan juga WAG malah mereka adalah tim-tim yang aktif banget dari early. Bertemu terus-terusan dengan tim, bahkan salah satunya tim Indonesia juga gitu kan. Tapi pada akhirnya RRQ dengan cukup nyaman, sempat bersinggungan dengan Bigetron Delta, masih bisa bermain dengan disiplin masuk ke dalam zona. Dan momen terakhir dari Jamgat sendiri yang sudah tidak bisa berbuat banyak atau berkata banyak terhadap RRQ pun harus tertunduk begitu saja. Dan kita akan melihat terlebih dahulu Bigan highlight by Sam
Samsung Galaxy S24 Ultra. Ya, satu hal yang disayangkan untuk God of War ketika mereka lagi harus kalah team fight bersama dengan Attack All Around di bagian Bima Sakti, ini juga bakal jadi satu sinyal atau satu kode kalau misalkan God of War-nya mau main lebih aman dan dapetin poin lebih banyak lagi di Bermuda, kayaknya lu jangan turun lagi di Bima Sakti gitu. Itu mungkin pesan yang ingin disampaikan oleh Attack All Around ke God of War ya. Iya, betul sekali. Dan tadi sempat ada momen dari Bigetron Delta yang disengage dari kawan-kawan Araki Kazu. Ini juga momen dari God of War. Gue gak ngerti ini Heavy ini bisa ada di satu tempat yang sama. Kayak mereka ngumpul, tau gak sih lo? Ngumpul kayak ibu-ibu yang lagi main bola gitu. Semuanya bahkan langsung hilang begitu saja. Mudah sekali dengan adanya satu granat juga tadi yang connect. Dan ini momen yang tadi sempat kita bahas. Ikal dikejar sama Peter, Peternya kena hit juga dari belakang masuk ke dalam rumah. Peternya turun ke bawah, ada Ikal depan pintu karena surprise. Ya, tapi overall hal yang paling plot twist menurut aku di sini adalah AG Global yang mereka udah kalah di Mars Electric, Dio-nya dikirim ke Pochinok, revive semuanya ke Sentosa. Ketika fight terjadi antara Vietnam dan Vietnam di Mars Electric, AG Global tiba-tiba datang sebagai third party. Iya. Balik lagi ke Mars Electric. Betul, karena mereka juga tadi sempat bertemu dengan God of War kalau gue nggak salah. Itu tuh kondisinya mereka lagi. Oke, jadi RK gimana nggak teman-teman ya? Ini ada 3 tim yang bisa kita bilang dari awal riset mulu kerjanya. WIG, Gacor buat tuh mainnya tuh RK. Gila. Kata kalian gaturan siapa cuy? RK apa? EVOS, BTR atau Jalurnya beda. Makanya memang yang dari tadi terakhir ada WIG, Falcon ya? dan mereka tuh bisa kita bilang capek banget dari early. Komen saja ya, komen saja. Bahwa ini tuh nggak ada fight yang terjadi di early kecuali memang yang bersinggungan dari segi drop zone. Yang lain, contohnya Bigetron Anarchy saling sapa aja gitu cabut. Sisanya ya udah tim-tim yang baru riset aja dari luar mau nggak mau harus keluar zona. Dan sih ketika aku bilang area Bima Sakti itu sulit untuk bisa melakukan riset di sana karena areanya juga ke Katulistiwa, ke Pink juga terbuka. Ujung-ujungnya yang di revive itu jauh banget ke Sentosa. Iya, karena memang jauh banget. Kan itu udah menit 8, bahkan kita kehilangan satu tim pertama aja di menit 8. Jadi kalau misalnya lu mau nge-revive langsung ke tengah udah nggak bisa karena udah banyak tim-tim yang masuk ke arah drop zone, kayak ke arah zona. Ya, Gitu. Jadi mau nggak mau harus keluar zona dengan banyak sekali kemungkinan yang kayak tercutting rotation atau bahkan ketemu sama tim-tim yang riset juga. Ya. Mau. Ya, dan dengan buyahnya Araki Kazu di hari kedua poin keras ini menjawab beberapa pertanyaan yang harusnya ditanyakan oleh Bibility di hari kemarin. Karena sebetulnya Araki Kazu mendapatkan kesempatan buat bicara petin Buya itu sebetulnya di hari kemarin juga gitu loh. Tapi kan berhasil diamannya sama Bigetron Delta. Terus kemarin juga diamannya sama Burram United pas di kalah hari. Belum dapetin Buya, hari ini mereka berhasil dapetin Buya. Iya, kalau kemarin sih gue lihat Araki Kazu walaupun bisa masuk ke late game, kenapa mereka bisa miss dari segi buyahnya? Karena beberapa kali positioning mereka itu memang gak enak. Terjepit lah atau mereka dapetin grounding yang tidak menguntungkan dibandingkan musuhnya. Maka dari itu sebenarnya memang dari segi kedisiplinan udah dapat, cuman ya itu mungkin dari segi zona. Dan apa yang terjadi kira-kira langsung aja kita interview sama kawan-kawan dari RRQ. Silakan host. Halo Surabaya, apa kabar? Mantul. Welcome, RRQ dudes, and congratulations on your first booyah in the Point Rush stage. How's your feeling right now? Apa yang lo rasain sekarang? Gak ada sih, biasa aja. It's not real as usual. Very confident answer. Dudes, since when you started to change your hair like this? Since when he started to change his hair, color of his hair like this, the yellow hair? Gimana tanggapan soal rambut lo yang kuning itu? Enggak, ini iseng aja sih. Pengen ganti-ganti rambut terus. Just for fun, guys. He liked to switch hair color. Dudes, since you start in the knockout stage really strong until the Point Rush stage right now, how do you feel about your opponent? Everyone here, 11 teams. Dari 12 tim yang ada di sini, menurut lo gimana yang bertanding di Point Rush? Ya, yang bertanding di final sini semua layak lah. Semua jago kan, udah liga juga dari lama, jadi ya semuanya layak di sini lah. Jago-jago. He said all the team is the strong team from each region. Any specific team you want to say hi to? What is any specific team you want to say hello to? Oke, ada nggak specific team salah satu deh yang mau lo sapa di sini? Ya, halo lah buat Falcon di match 2 ini. Di match lagi. For Team Falcons.
Team Falcons! I hope you hear that, Team Falcons, that RRQ wants to say hello to you. Thank you, dudes. And again, congratulations on your first Booyah. I hope that RRQ can keep the spirit and continue their Booyah journey. Thank you so much for watching our interview. Now, let's head back to the caster. See you guys in the second game. Selamat datang kembali di panel analis bersama trio Mas Said, ada Aji, Sven, Bung Surya, dan juga Skyla di sini. Game pertama berhasil didapatkan Booyah oleh tim RRQ. Sangat luar biasa. Bener, Cok. Cukup puas Bener, dengan Cok. apa yang didapatkan RRQ di game pertama mungkin dari Bung Surya. Ya, harus lebih kuat lagi mereka di catatan aku. Bermudah hari ini, bermudah kemarin mereka keplesetnya di early. Tapi berhasil reset, bisa survive sampai late game. Tadi juga sama, early mereka dapat dengan heavy, tereliminate beberapa player, tapi mereka berhasil reset. Itu yang bagusnya dari RRQ. Ya, dan dari Aji Sven sendiri melihat mungkin keseluruhan di round pertama. Gue happy banget ngelihat RRQ bisa bagus banget manfaatin momentumnya. Dia udah tahu ketika kecenderungan zonanya ke bawah, dia tahu timing masuk yang tepat itu seperti apa, dan cara dia untuk tetap enggak kena tembak dari banyak sudutnya ini nih yang gue nggak lihat sebenarnya di knockout stage yang malah terjadi hari ini. Ini bagus banget. Mentality ini harus tetap dijaga setidaknya sampai hari esok. Ya, kalau misalkan di posisi di mana mereka mendapatkan Booyah itu mereka nggak ada di sana, atau AG yang fight sama Buriram United selesai, mereka bakal ke arah sana. Karena Benar. memang itu posisi yang sangat menguntungkan untuk siapapun yang berada di sana dengan zona seperti itu. Dan yang terpenting adalah objektifnya seperti yang kita ketahui, Alpine, khususnya Nextera, itu masih menjadi PR yang sangat luar biasa untuk tim Indonesia. That's why mereka harus memanfaatkan dan memaksimalkan round pertama. Oke, Ci, mungkin segini aja dulu dari video kali ini dari aku. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.